Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selventori dengan NIM F1C118079 kelas Kimia 2018. Di sini saya akan memaparkan tugas ujian akhir semester dengan judul Peran Bakteri Lactobacillus plantarum dalam pembuatan kimchi. Topik pembahasan: yang pertama, bakteri Lactobacillus plantarum; yang kedua, metabolisme bakteri Lactobacillus plantarum; yang ketiga, metode isolasi bakteri Lactobacillus plantarum. Ciri-ciri bakteri Lactobacillus plantarum. Lactobacillus plantarum merupakan salah satu jenis bakteri asam laktat atau BAL homofermentatif dengan temperatur optimal lebih rendah dari 30 derajat Celcius. Lactobacillus plantarum berbentuk batang dengan panjang antara 0,5 sampai 1,5 sampai 1,0 sampai 10 mikrometer dan tidak bergerak atau non-motil, mampu mencairkan gelatin, cepat mencerna protein, tidak mereduksi nitrat, toleran terhadap asam, dan mampu memproduksi asam laktat. Bakteri ini memiliki sifat garam positif, katalase negatif, tidak menghasilkan endospore, dan fakultatif anaerob. Komponen sel bakteri Lactobacillus plantarum. Pada kebanyakan bakteri garam positif, dinding sel terdiri dari banyak lapisan peptidoglikan, membentuk struktur yang tebal dan kaku. Dinding sel garam positif juga mengandung asam fosfat yang terdiri dari etanol atau gliserol atau ribitol dan fosfat. Dua jenis asam oksalat ditemukan pada bakteri garam positif. Salah satunya adalah asam lipoprotein yang memanjang melalui lapisan peptidoglikan dan terhubung ke membran plasma. Dan yang lainnya adalah dinding membran protein yang terhubung ke lapisan peptidoglikan. Mereka memiliki muatan negatif sehingga dapat mengikat dan mengatur pergerakan kation pada membran sel. Dinding sel disebut protein dinding. Peptidoglikan terbuat dari unit berulang atau NAG, atau N-asetil glukosamin, dan NAM atau N-asetil korbamat. Unit N6 dan NAG yang berulang membuat lapisan paralel tebal yang saling terkait untuk membentuk dinding sel. Hubungan antara lapisan peptidoglikan paralel disebabkan oleh peptida pendek atau 4 asam amino, biasanya L-alanin, asam D-glutamat, asam mesodiaminoplimelik, dan D-alanin, terutama peptida terbentuk. Morfologi sel bakteri Lactobacillus plantarum. Lactobacillus plantarum adalah bakteri garam positif berbentuk batang tunggal atau berkoloni dalam rantai pendek non-motil berukuran 0,9 sampai 2,0 kali 1,0 sampai 8,0 mikrometer. Golongan bakteri Lactobacillus plantarum. Klasifikasi ilmiahnya yaitu domain bakteri, kingdom Bacteria, divisi Firmicutes, kelas Bacilli, memesan Lactobacilliaceae, keluarga Lactobacilliaceae, marga Lactiplantibacillus, jenis L. plantarum, nama bioba Lactiplantibacillus plantarum. Perkembangbiakan bakteri Lactobacillus plantarum. Pembelahan sel pada bakteri memerlukan salinan atau duplikat DNA. DNA tersebut terdapat pada kromosom bakteri. Setelah 2 kromosom lengkap dengan DNA terbentuk, kedua kromosom tersebut akan berpindah ke ujung sel yang berlawanan yang mengakibatkan membran dan dinding sel bakteri memanjang. Setelah kedua kromosom bergerak menuju ujung sel yang berlawanan, muncul sekat atau dinding pemisah di tengah-tengah sel yang disebut septum. Setelah pembentukan septum lengkap, sel induk terbelah menjadi 2 anak yang identik atau sama persis dengan sel induk. Kemudian kedua sel anak tersebut akan dilepas untuk melanjutkan kehidupan mereka sebagai bakteri yang utuh. Siklus hidup bakteri Lactobacillus plantarum. Bakteri Lactobacillus plantarum mengalami 5 fase pertumbuhan, yaitu fase lambat atau late fase logaritmik,
Dan ketiga, fase eksponensial atau eksponensial fase. Yang keempat, fase stasioner. Yang terakhir, fase kematian atau death fase. Fase lambat atau lag fase. Pada fase lambat ini, populasi Lactobacillus plantarum belum mengalami peningkatan jumlah bakteri berlangsung lambat. Hal ini disebabkan bakteri sedang melakukan proses aklimatisasi terhadap kondisi lingkungan atau pH, suhu, dan nutrisi. Yang kedua, fase logaritmik. Pada fase logaritmik, yang merupakan fase di mana pertumbuhan bakteri berlangsung ditandai dengan bertambahnya populasi secara signifikan, umumnya bakteri asam laktat menghasilkan senyawa metabolit primer seperti asam laktat, asam asetat, dan hidrogen peroksida pada fase eksponensial. Yang ketiga, fase eksponensial atau eksponensial fase. Fase eksponensial, populasi sudah mulai beradaptasi dengan medium dan dapat melakukan reproduksi melalui proses pembelahan sel atau binary fission. Selama fase eksponensial terjadi peningkatan atau penggandaan jumlah sel dalam populasi. 4. Fase stasioner. Pada fase ini terjadi penambahan bakteri karena jumlah sel yang tumbuh sama dengan sel yang mati. Penurunan ini disebabkan karena nutrien dalam media dan cadangan energi mulai menipis. Yang kelima, fase kematian atau death fase. Pada fase ini, sel dengan cepat mengalami kematian dan hampir merupakan kebalikan dari fase logaritmik. Sel mengalami lilis dan melepaskan komponen yang terdapat di dalamnya. Habitat bakteri Lactobacillus plantarum. Lactobacillus plantarum merupakan bakteri asam laktat yang diisolasi produk fermentasi sayuran juga buah-buahan. Lactobacillus plantarum mampu tumbuh lebih optimal, memproduksi asam lebih tinggi pada fermentasi sayuran dan buah dibandingkan bakteri asam laktat lainnya. Habitat Lactobacillus plantarum yaitu pada fermentasi tanaman dan sayuran. Metabolisme bakteri Lactobacillus plantarum. Bakteri Lactobacillus plantarum tergolong anaerob fakultatif. Bakteri yang digambarkan sebagai anaerob fakultatif berkembang biak dengan oksigen, tetapi dapat terus tumbuh dalam koordinat hipoksia. Meskipun mereka bekerja dengan baik dengan adanya oksigen, mereka juga dapat terus tumbuh dan menggunakan proses seperti fermentasi ketika tidak ada oksigen. Lactobacillus plantarum memerlukan beberapa nutrisi untuk pertumbuhannya seperti glukosa dan ekstrak ragi. pH dan suhu Lactobacillus plantarum. Lactobacillus plantarum dapat meningkatkan keasaman sebesar 1,5% sampai 2% serta menunjukkan pH optimal 5,3 dan 5,6. Temperatur pertumbuhan optimal untuk Lactobacillus plantarum adalah 15 derajat Celcius. Metabolisme bakteri Lactobacillus plantarum. Pada bakteri asam laktat yang difermentasi, heksosa dimetabolisme oleh enzim glikolitik di jalur Embden-Meyerhof-Parnas atau EMP. Salah satu enzim utama jalur EMP adalah aldolase yang mengikat gula ke jalur tersebut dengan memecah fruktosa 1,6 bifosfat menjadi 2 trisakarida fosfat, dan trisakarida fosfat digunakan sebagai substrat untuk menghasilkan reaksi ATP. Jalur EMP menghasilkan 2 mol pirufat dan 2 mol ATP per mol heksosa. Pirufat kemudian direduksi menjadi asam L atau D-laktat oleh laktase dehidrogenase. Dalam proses fermentasi homogen, lebih dari 90% substrat diubah menjadi asam laktat. NADH yang terbentuk selama reaksi hidrogenase gliseradehida 3-fosfat harus dioksidasi ulang oleh dehidrogenase laktase untuk menjadi keseimbangan NADH atau NADH+. Dalam Lactobacillus plantarum, laktosa dibawa ke dalam sel dan secara bersamaan difosforilasi oleh sistem laktosa spesifik dari fosfonol pirufat yang bergantung pada sistem
fosfotransferase atau PEP sampai PTS. Selain itu, laktosa fosfat diuraikan menjadi glukosa dan galaktosa fosfat oleh fosfat B galaktosidase. Monosakarida ini kemudian dimetabolisme melalui jalur glikolisis dan tergotasa 6-fosfat. Kemudian jalur tersebut mengarah pada pembentukan L+, asam laktat yang diekskresikan ke dalam medium. Metode isolasi bakteri Lactobacillus plantarum. Yang pertama, 1 gram sampel kimchi diencerkan dengan larutan saline 0,85% NaCl secara duplo pada media GMP. Diinkubasi pada suhu 30 derajat Celcius selama 2-3 hari. Kemudian terbentuklah zona jernih bakteri asam laktat. Kemudian dilakukan pewarnaan gram. Kemudian dilakukan uji katalase untuk mendapatkan bakteri Lactobacillus. Kemudian hasilnya biakan bakteri Lactobacillus plantarum. Baik, sekian presentasi tugas ujian akhir semester saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.